Transaksi berjalan Indonesia selama satu semester tahun 2023 hanya surplus tipis dan terancam akan defisit hingga akhir tahun dan pada tahun 2024 mendatang. Surplus transaksi berjalan tersebut terutama ditopang oleh neraca perdagangan barang yang terus mengalami surplus. Salah satu faktor utamanya adalah tingginya harga komoditas yang dapat diekspor Indonesia, antara lain berupa batu bara, kokas, dan briket. Proyeksi dari International Monetary Fund atau IMF yang terkini yang baru dikeluarkan Oktober 2023 memperkirakan transaksi berjalan Indonesia kembali defisit pada tahun 2024 dan terus berlanjut bahkan makin lebar pada tahun-tahun berikutnya. Proyeksi IMF dilakukan hingga tahun 2028. Transaksi berjalan Indonesia selama satu semester tahun 2023 hanya surplus tipis dan terancam akan defisit hingga akhir tahun dan pada tahun 2024 mendatang. Transaksi berjalan atau current account tersebut merupakan neraca perdagangan barang dan jasa dalam arti luas, dihitung dan dipublikasikan oleh Bank Indonesia sebagai bagian dari neraca pembayaran Indonesia. Cakupannya melebihi neraca perdagangan publikasi Badan Pusat Statistik yang umum diketahui yang hanya mencatat perdagangan barang ditambah sebagian jasa terkait langsung dalam transaksi barang. Sebagai contoh, transaksi berjalan memasukkan arus pembayaran bunga dan keuntungan sebagai balas jasa atas penggunaan faktor modal. Catatan menunjukkan bahwa transaksi berjalan Indonesia selama kurun tahun 1981 sampai 1987 selalu mengalami defisit dengan nilai yang berfluktuasi. Namun, sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2011 selalu mengalami surplus dengan nilai yang juga berfluktuasi. Kemudian mulai tahun 2012 hingga tahun 2020 transaksi berjalan selalu mengalami defisit. Anehnya, kondisi transaksi berjalan justru membaik pada tahun 2020 ketika dialami pandemi COVID-19. Defisit menjadi jauh lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan tercatat surplus pada tahun 2021 dan melonjak menciptakan rekor pada tahun 2022 dengan surplus mencapai hampir 13 miliar dolar. Surplus transaksi berjalan tersebut terutama ditopang oleh neraca perdagangan barang yang terus mengalami surplus. Salah satu faktor utamanya adalah tingginya harga komoditas yang dapat diekspor Indonesia, antara lain berupa batu bara, kokas, dan briket. Namun, nilai surplus transaksi berjalan mulai merosot tajam selama satu semester 2023 ini, menjadi hanya sekitar 1 miliar dolar. Kemungkinan besar hanya bisa surplus tipis hingga akhir tahun. Bahkan berpotensi defisit jika di akhir tahun ini ada gangguan dalam perdagangan internasional. Berdasarkan rincian dari kondisi atau pos-pos dari transaksi berjalan, diperkirakan Indonesia akan kembali mengalami defisit mulai tahun 2024 hingga beberapa tahun ke depan. Surplus yang sempat dicapai beberapa tahun ini lebih karena keberuntungan dibandingkan kinerja perekonomian ataupun kebijakan terkait. Sebagaimana diketahui, transaksi berjalan terdiri dari neraca barang, neraca jasa-jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Neraca barang mencakup transaksi ekspor dan impor barang dagangan umum serta barang lainnya yang kondisinya hampir selalu mengalami surplus. Sedangkan neraca jasa-jasa terdiri dari 12 kategori selalu mengalami defisit, yang defisitnya cenderung makin melebar selama beberapa tahun terakhir. Defisit yang lebar terutama dalam hal jasa transportasi, jasa telekomunikasi, komputer dan informasi, serta jasa bisnis lainnya. Selain neraca barang dan neraca jasa-jasa, transaksi berjalan juga mencakup apa yang disebut dengan neraca pendapatan primer. Neraca pendapatan primer ini mencatat arus pembayaran timbal jasa kepada modal asing yang telah operasional di Indonesia. Dan sebaliknya, mencatat penerimaan atas modal penduduk Indonesia yang operasional di luar negeri. Setelah dibandingkan keduanya, secara neto kondisinya selalu mengalami defisit. Artinya, pembayaran dalam neraca pendapatan primer melampaui penerimaannya.
khusus pembayaran telah tercatat rekor tertinggi pada tahun 2022, yaitu mencapai 43 miliar dolar. Dan selama satu semester tahun 2023 berjalan, pembayarannya nanti dalam tahun ini kemungkinan akan setara atau bahkan sedikit meningkat dalam hal neraca pendapatan primer. Kemudian jenis keempat dari transaksi berjalan yaitu neraca pendapatan sekunder cenderung surplus hingga saat ini, terutama karena penerimaan remitansi dari tenaga kerja Indonesia atau TKI yang melampaui remitansi yang dikirim oleh tenaga kerja asing ke luar negeri. Dengan demikian, remitansi TKI memberi kontribusi positif terhadap neraca pendapatan sekunder, dan neraca pendapatan sekunder merupakan bagian dari transaksi berjalan. Dari uraian di atas dan data-data penunjangnya, bagaimanapun sebenarnya pemerintah sendiri menyadari bahwa sulit atau bahkan tidak mungkin mempertahankan surplus transaksi berjalan dalam beberapa tahun mendatang. Sebagai pembanding, proyeksi dari International Monetary Fund atau IMF yang terkini yang baru dikeluarkan Oktober 2023 memperkirakan transaksi berjalan Indonesia kembali defisit pada tahun 2024 dan terus berlanjut bahkan makin lebar pada tahun-tahun berikutnya. Proyeksi IMF dilakukan hingga tahun 2028. Dengan demikian, Indonesia atau perekonomian Indonesia akan kembali mengalami defisit transaksi berjalan yang makin lama makin serius, dan itu merupakan tantangan berat bagi ketahanan eksternal di masa mendatang.